Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. BC adalah sebutan untuk sebuah fosil yang ditemukan di Gua Leyang Paninge yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Gua Leyang Paninge ini memang merupakan situs arkeolog juga. BC sendiri diidentifikasi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 7.000 tahun yang lalu, jadi sudah sekitar 70 abad lamanya. Dari penemuan ini terungkap beberapa fakta menarik, di mana para arkeolog dari Griffith University dan juga Arkansas ini mengungkapkan kalau BC memiliki kemiripan karakter morfologis dengan bangsa Australo-Melanesian. Bangsa Australo-Melanesian sejatinya hanya ditemukan di wilayah Papua dan Australia saja. Austro-Melanesian ini memiliki ciri fisik seperti berkulit hitam dan berambut hitam keriting. Singkatnya, penemuan bangsa Austro-Melanesian di wilayah luar Papua dan Australia mungkin baru kali ini terjadi. Salah satu bukti dari penemuan ini ada pada tulang dan gigi si BC ini, yang mana masih dapat diidentifikasi ciri-cirinya. Beruntung karena cuaca tropis di Indonesia, sehingga DNA manusia purba ini masih terpelihara dan utuh. BC merupakan kerangka manusia pertama dari suku Toalean yang hidup di Sulawesi Selatan antara 1.500 hingga 8.000 tahun yang lalu. Suku Toalean sendiri adalah kelompok manusia purba pemburu yang dulunya hidup di hutan-hutan Sulawesi Selatan. Kebiasaan suku ini adalah berburu babi dan mengumpulkan kerang dari sungai-sungai. BC diperkirakan meninggal dunia ketika masih berusia 17 tahun atau 18 tahun, dan dia dimakamkan di gua ini. Penemuan fosil BC ini menawarkan teori baru bagi para arkeolog, di mana teori tentang migrasi manusia purba nampaknya akan berubah. BC adalah kelompok Austronesia pertama yang juga memiliki DNA Denisopans. DNA Denisopans sendiri memang berasal dari kawasan Asia. Namun sejauh ini belum ada orang yang berhasil menemukan DNA tersebut pada fosil-fosil yang ada di Indonesia dan juga di sekitarnya. Bangsa Austronesia sendirilah yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, yang mana Austronesian ini tidak setua Denisopan. Sejauh ini, memang banyak yang berteori kalau orang-orang Austronesian ini memiliki DNA Denisopan di dalam dirinya, dan ternyata memang terbukti benar adanya, dan hal ini diperkuat dengan penemuan fosil BC ini. Bersama dengan penemuan BC ini, ditemukan juga beberapa benda seperti mata panah bergerigi, beberapa alat yang terbuat dari batu dan tulang belulang binatang yang diidentifikasi adalah babi, rusa, tikus, kelelawar, dan siput. Lebih lanjut, Gua Leyang, tempat ditemukannya BC ini diyakini dulunya merupakan tempat para manusia purba untuk membuat alat-alat berburu dan juga tempat meramu dan mengumpulkan makanan. Berdasarkan temuan-temuan ini, memang tak dapat dipungkiri kalau BC adalah bagian dari suku Toalean tadi. Para peneliti juga membuat teori bahwa BC sendiri mungkin adalah manusia penjelajah yang tiba lebih dulu di Nusantara sebelum bangsa-bangsa Austronesia datang. Itulah mengapa BC memiliki DNA Denisopan dalam dirinya. Oke, sampai di sini jujur saja semuanya cukup membingungkan. Mari saya jelaskan lagi secara lebih singkat. Denisopan adalah sebutan untuk manusia purba di wilayah Asia Timur. Bersama Denisopan ada kelompok manusia purba lain yang bernama Neanderthal. Tapi tidak usah kita bahas dulu soal Neanderthal ini. Orang Indonesia sendiri, utamanya yang bagian timur, kayak kita di Sulawesi ini, disinyalir berasal dari orang-orang Austronesia, yaitu orang-orang yang ada di benua Australia dan Papua. Itulah yang selama ini diyakini oleh para ilmuwan. Namun penemuan BC ini mengindikasikan kalau ternyata
ada gen Denisopan dalam diri Bese yang ditemukan di Sulawesi. Bese yang harusnya ber-DNA Austronesia ternyata juga punya DNA Denisopan. Maka ini memberikan kita jawaban baru kalau ternyata kita juga punya DNA Denisopa di dalam diri kita. Denisopan ini apa sih sebenarnya? Denisopan adalah sepupu dari Homo sapiens atau manusia modern pertama yang ditemukan di Siberia. Yang bikin mirip Homo sapiens dengan Denisopan adalah latar belakang genetiknya dan juga kemampuan otaknya. Tapi, mengapa Bese punya gabungan DNA Denisopan dan Austronesia? Mungkin karena kedua orang tuanya, alias karena adanya kawin silang. Mungkin juga karena Bese memang hanyalah pendatang dari wilayah lain dan bukan orang asli di wilayah situ. Masih banyak hal yang perlu penelitian lebih lanjut soal ini. Di satu sisi, sebenarnya masih ada beberapa kerangka manusia purba lain yang ditemukan, namun belum diangkat dan diteliti karena terkendala masalah biaya. Iya, biaya untuk sekedar meneliti fosil purba itu lumayan mahal, bisa mencapai miliaran. Jadi seperti itulah kira-kira. Masih banyak misteri tentang kehidupan ini yang belum kita ketahui. Satu persatu ada yang terungkap, tapi terungkapnya malah bikin tambah pusing. Hidup layaknya puzzle yang tiap-tiap kepingannya butuh waktu bertahun-tahun untuk dicari. Penemuan Bese ini melahirkan banyak teori baru. Namun di satu sisi, masih banyak fosil lain selain Bese yang harus diteliti untuk setidaknya mengungkap asal-usul nenek moyang kita. Meskipun kita sudah tahu kalau nenek moyang kita ya Nabi Adam. Lantas apa pengaruhnya penemuan ini bagi kehidupan sehari-hari kita? Jawabannya adalah tidak ada. Hanya ada rasa penasaran yang akhirnya sedikit terpuaskan. Atau malah bikin tambah penasaran. Nomor 1. Babi purba Sulawesi. Dikenal juga sebagai salah satu spesies babi terbesar yang pernah hidup di Pulau Sulawesi. Spesies ini hidup selama era Pleistosen yang berlangsung dari sekitar 2,58 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Babi purba ini memiliki karakteristik seperti ukuran tubuh yang lebih besar dari babi biasanya. Babi ini juga memiliki bentuk tubuh yang kokoh, kuat dengan taring yang besar dan melengkung ke atas. Sekilas nampak mirip dengan babi rusa, hanya saja ukuran babi yang ini lebih besar. By the way, babi purba itu memiliki tinggi sekitar 1,7 meter. Babi purba ini dulunya hidup di hutan-hutan tropis Sulawesi. Lingkungan hutan tropis kala itu berbeda dengan keadaan yang ada pada saat ini. Kemungkinan besar babi purba ini hidup di daerah yang lembab dengan vegetasi yang lebat. Babi purba Sulawesi adalah hewan omnivora. Buah-buahan, akar pohon, hingga hewan-hewan kecil adalah makanan sehari-hari hewan ini kala masih hidup. Fosil-fosil babi purba ini ditemukan di beberapa lokasi di Sulawesi, menunjukkan bahwa spesies ini tersebar luas di pulau tersebut. Penemuan ini memberikan wawasan tentang keanekaragaman fauna yang pernah ada di Sulawesi, serta kondisi lingkungan pada zaman Pleistosen. Babi purba Sulawesi ini diperkirakan telah punah sekitar akhir era Pleistosen. Meskipun alasan pastinya belum sepenuhnya dipahami, kepunahan ini mungkin terkait dengan perubahan iklim global yang terjadi pada akhir Pleistosen, yang menyebabkan perubahan habitat secara signifikan. Selain itu, kedatangan manusia di Sulawesi dan perburuan juga mungkin menjadi faktor yang berkontribusi pada kepunahan spesies ini. Yang kedua, Megalocheilus atlas sulawesiensis. Megalocheilus atlas sulawesiensis adalah spesies kura-kura raksasa yang pernah hidup di Sulawesi pada era Pleistosen. Spesies ini merupakan salah satu dari beberapa kura-kura raksasa yang menghuni Asia Tenggara dan pulau-pulau sekitarnya pada masa Miosen hingga Pleistosen. Megalocheilus atlas sulawesiensis memiliki ukuran tubuh yang sangat besar.
dengan beberapa spesimen menunjukkan bahwa panjang karapas atau cangkangnya bisa mencapai lebih dari 2 meter. Ini menjadikannya sebagai salah satu kura-kura terbesar yang pernah hidup di dunia. Spesies ini hidup di lingkungan tropis Sulawesi yang lembab, terutama di daerah yang memiliki vegetasi yang melimpah. Sebagai herbivora, Megalocelis atlas sulawesiensis ini kemungkinan besar mengkonsumsi berbagai jenis tanaman, termasuk dedaunan, buah-buahan, dan juga batang-batang pohon yang keras. Megalocelis atlas sulawesiensis diyakini punah sekitar akhir era Pleistosen. Penyebab pasti kepunahannya tidak sepenuhnya diketahui, namun beberapa faktor yang mungkin berkontribusi termasuk perubahan iklim, di mana akhir era Pleistosen ditandai dengan perubahan iklim global yang signifikan, yang dapat mempengaruhi habitat alami kura-kura ini dan mengurangi ketersediaan makanan. Dan bisa juga karena kehadiran manusia, di mana manusia mulai menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan pulau-pulau sekitarnya selama masa Pleistosen akhir, dan perburuan mungkin menjadi faktor yang mempercepat kepunahan spesies ini. Dan yang ketiga, ada Stegodon sompoensis. Stegodon sompoensis adalah spesies gajah kerdil yang pernah hidup di Pulau Sulawesi selama era Pleistosen. Spesies ini merupakan bagian dari genus Stegodon yang dikenal dengan ciri-ciri unik seperti gading panjang dan ukuran tubuh yang bervariasi. Stegodon sompoensis adalah spesies gajah kerdil dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan gajah-gajah modern dan kerabat Stegodon lainnya. Tubuh Stegodon sompoensis menyesuaikan diri dengan lingkungan pulau yang terbatas. Tinggi mereka diperkirakan sekitar 1,5 hingga 2 meter, yang lebih kecil dari gajah modern. Stegodon sompoensis memiliki ciri khas dari genus Stegodon, termasuk gading yang panjang dan lurus atau sedikit melengkung. Tubuhnya kemungkinan besar lebih kompak dengan kaki yang lebih pendek dibandingkan gajah-gajah besar lainnya, sesuai dengan adaptasinya untuk hidup di lingkungan yang terbatas. Spesies ini hidup di Sulawesi, yang pada zaman Pleistosen memiliki hutan tropis yang luas dan ekosistem yang beragam. Sulawesi, seperti banyak pulau-pulau lain di Asia Tenggara, adalah rumah bagi banyak spesies hewan yang mengalami pengerdilan sebagai bentuk adaptasi terhadap sumber daya yang terbatas di pulau-pulau tersebut. Adapun penyebab dari punahnya hewan ini kurang lebih sama dengan hewan-hewan lain semasanya, yaitu karena adanya perubahan iklim secara global serta kehadiran manusia yang membatasi ruang gerak mereka dalam mencari makan. Dan itulah tadi 3 hewan dari Pulau Sulawesi yang telah punah seutuhnya. Memang tampak sangat sedikit, hanya ada 3 spesies saja yang dibahas di sini. Namun bukan berarti jumlah tersebut tidak akan bertambah, karena nyatanya ada banyak hewan di Sulawesi yang kini masuk kategori terancam punah. Hewan-hewan seperti anoa, babi rusa, dan tarsius adalah beberapa contohnya. Mereka terancam punah karena perburuan manusia yang dulunya sering menangkap mereka untuk dikonsumsi dan juga untuk dipelihara. Meski begitu, ketiga hewan di atas tadi punah bukan sepenuhnya karena ulah manusia. Faktor iklim yang berubah juga berperan penting dalam kepunahan mereka. Ketika iklim berubah, hewan-hewan tadi dituntut untuk beradaptasi demi menjaga kelangsungan hidup mereka. Jika berhasil, maka mereka akan tetap hidup. Jika tidak, maka lambat laun mereka akan mati dan pada akhirnya akan punah. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah banyak mengupas tentang peninggalan sejarah yang ada di Sulawesi. Setiap peninggalan itu selalu menimbulkan tanda tanya besar yang pada akhirnya mendorong para ilmuwan untuk terus menggali bukti-bukti sejarah selanjutnya. Dan hal itu akan kembali membawa kita kepada sebuah gua atau beberapa gua yang ada di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Yang menarik dari gua ini adalah karena adanya kuburan yang ditemukan di dalam gua tersebut. Gua ini ditemukan di pinggiran Danau Poso yang berada di desa Tonusu, Kecamatan Pamona,
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di dalam gua tersebut terisi banyak sekali kerangka manusia yang kabarnya sudah berada di sana selama ratusan atau bahkan ribuan tahun lamanya. Sebenarnya penemuan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebagai sebuah danau purba, Danau Poso kerap kali menjadi lokasi ditemukannya banyak benda-benda peninggalan prasejarah. Dan hingga hari ini tercatat sudah ada belasan situs kuburan prasejarah yang ditemukan di sekitaran Danau Poso ini. Kuburan-kuburan ini berada di ceruk-ceruk tebing yang mengapit danau dan sungai. Di dalamnya ditemukanlah berbagai artefak berupa peti-peti kuno yang bermotif hewan, tulang belulang, serta benda-benda prasejarah lainnya yang tentu saja punya nilai historis dan budaya di dalamnya. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, budaya menyimpan kerangka di dalam gua seperti ini bukanlah hal yang baru di wilayah Sulawesi. Pasalnya, orang-orang di Toraja dan Nias pun juga punya tradisi seperti ini. Sejauh ini ada 19 situs yang ditemukan kalau di sekitar danau. Paling banyak ditemukan di daerah aliran sungai. Demikian ucap peneliti yang menemukan kuburan tersebut. Budaya penguburan gua di sekitaran Danau Poso memang diyakini telah ada sejak zaman prasejarah. Dan perlahan-lahan budaya ini mulai ditinggalkan sejak masuknya agama Kristen di wilayah Poso antara abad ke-19 hingga abad ke-20 yang lalu. Di zaman dulu, suku Pamona memang memiliki adat mengubur jenazah ke dalam gua. Sama halnya dengan orang-orang di Toraja. Tak heran apabila beberapa gua dari peninggalan suku Pamona ini kerap kali dijumpai banyak tulang belulang dan kerangka manusia di dalamnya. Salah satu gua yang paling populer adalah Gua Latea. Gua Latea ini telah berusia 30 juta tahun lamanya. Gua inilah yang menjadi saksi bisu masa lalu suku Pamona. Dulunya, nenek moyang suku Pamona hidup di bukit-bukit. Nampaknya, salah satu budaya mereka adalah meletakkan rekannya yang telah wafat ke dalam Gua Latea ini. Gua Latea sendiri terbagi ke dalam dua. Bagian pertama letaknya di sebelah bawah, dan terdapat 4 peti jenazah dan 36 buah tengkorak manusia. Bagian kedua gua berada di sebelah atas, dan terdapat 17 pasang peti jenazah dengan 47 buah tengkorak, serta ada 5 buah gelang tangan juga yang ditemukan. Gua-gua inilah yang tentunya menjadi sumber sejarah para arkeolog di Sulawesi. Ada banyak cerita yang bisa diungkap dengan meneliti di gua-gua ini. Salah satunya adalah fakta bahwa suku Pamona memang punya hubungan kekerabatan yang erat dengan suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan hubungan kedua suku ini terbilang sangat erat. Tak heran apabila keduanya pun punya tradisi yang hampir sama. Memasuki abad ke-19, tradisi ini memang mulai ditinggalkan oleh orang-orang Pamona. Salah satu alasannya adalah dengan masuknya agama Kristen ke wilayah Poso. Hal ini menjadikan sebagian besar orang Pamona memeluk agama Kristen, dan tentu saja mereka diharuskan untuk taat dengan ajaran agama mereka. Alhasil, budaya semacam ini pun mulai ditinggalkan, dan kini hanya menjadi bukti sejarah saja.